Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, kita bertemu kembali di renungan singkat sore hari ini. Saya akan membawa satu tema, yaitu bahwa peperangan rohani itu adalah seumur hidup. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sering sekali kita memahami bahwa peperangan rohani itu hanya sewaktu tertentu saja ataupun hanya momen-momen tertentu saja. Tetapi kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan, ada juga nanti ayat yang menguatkan sehingga kita harus tetap berjuang terus dan harus terus menjadi pejuang rohani. Karena memang di dunia ini bukan tempatnya kita untuk berdiam, tetapi tetap tempat kita untuk berperang secara rohani, sehingga waktu yang indah pada waktunya nanti yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan menerima mahkota kemenangan yang sesungguhnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya kutip ayat referensi renungan pada saat ini, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus waktu dia memasuki pelayanan, dan dia harus mengalami namanya satu perjuangan yang cukup berat. Tetapi walaupun dia sebagai Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia yang harus memikul salib dan misi dan tanggung jawab yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup Yesus Kristus pada saat itu. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya garis bawahi yang ayat yang ke-13 katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya gini, bahasa sederhananya, setelah iblis sudah membuat berbagai strategi dan cara-cara yang dia lakukan untuk mencobai Yesus,
menjatuhkan Yesus, lalu segala strategi itu tidak berhasil. Dikatakan dia tidak langsung tersingkir untuk selamanya, tetapi dikatakan dia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Ini hal yang sangat menarik, saudara kasih. Bayangkan saja pada saat itu Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang dipilih menjadi juru selamat umat manusia. Tetapi dia juga menjadi sasaran strategi daripada iblis supaya bagaimana Yesus gagal menjadi umat ataupun menjadi juru selamat umat manusia. Bagaimana strategi yang dilakukan itu supaya Yesus itu gagal dalam misinya. Tetapi hal yang luar biasa, Yesus tetap pada panggilannya, tetap pada prinsip-prinsip rohani yang sudah diurapi dalam dirinya. Nah, lalu kita baca tadi dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Dikatakan bahwa waktu itu semuanya tidak berhasil, bukan berarti iblis lalu menyingkir untuk selama-lamanya, tetapi dia undur dan menunggu waktu yang tepat. Artinya adalah bukan berarti iblis lalu meninggalkan strategi-strateginya, cara-caranya untuk menjatuhkan gereja yang saat ini. Karena Padang Gurun berbicara tentang dunia yang sedang kita jalani saat ini, sedangkan Yesus sendiri adalah berbicara adalah gereja ataupun kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita di dunia ini menjalani namanya padang gurun. Dan di padang gurun itu bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Setelah menjadi Kristen, maka hidupnya akan mulus saja, baik-baik saja. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Nah, mungkin kalau konsep itu bisa saja terjadi waktu sebelum Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Tetapi pertanyaan dan kasus yang kita jalani sekarang kita adalah sudah di bawah daripada hukum dosa, di mana kita harus menanggung proses yang ada. Nah, sehingga apa yang dialami oleh Yesus waktu di padang gurun itu juga akan menjadi gambaran bagi gereja saat ini, bahkan sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Lalu pertanyaannya adalah kapan kita akan berhenti berperang? Kapan kita akan berhenti untuk mengalami peperangan rohani? Ya, sampai pada waktunya di mana Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjemput kita. Dan dia akan, kita gereja yang disempurnakan akan mengalami pengangkatan. Nah, disitulah perjuangan itu akan berakhir. Karena kita tidak lagi hidup di dunia ini. Tapi kita sudah menemukan tempat yang disediakan bersama dengan Kristus. Kalau Alkitab dikatakan kalau kita belajar tentang akhir zaman, maka kita akan bertemu di awan-awan. Lalu nanti kita akan disiapkan satu tempat 1000 tahun damai. Itu adalah kabar yang sangat luar biasa. Namun sebelum ke sana perlu kita harus pelajari supaya kita tidak kalah, supaya kita tidak menjadi gagal dalam perjuangan di dunia ini ataupun di padang gurun secara rohani ini. Kita harus lihat strategi yang dipakai oleh iblis. Yang pertama adalah untuk menyerang Yesus adalah dia mencari prioritas hidup. Prioritas hidup itu ada yang pertama adalah bagaimana manusia yang tidak bisa terlepas dari namanya makanan. Makanya kalau kita baca tadi waktu saat itu
Lalu iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, engkau adalah anak Allah. Karena dia tahu bahwa Yesus sedang menjalani puasa 40 hari. Dia tahu bahwa Yesus butuh makanan karena Yesus juga adalah manusia. Lalu dikatakan, jadikanlah batu ini jadi roti. Maka itu akan terjadi. Tetapi Yesus tahu bahwa firman Tuhan berkata, bukan hanya dari roti saja manusia hidup, tetapi dari firman Allah. Nah, seringkali tidak memahami, ada pemahaman yang lebih luas. Ketika Yesus sangat lapar setelah berpuasa, pikir iblis, inilah saatnya iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di dalam Matius pasal 4 ayat 3 itu, seolah-olah iblis berkata untuk meyakinkan Tuhan Yesus bahwa prioritas yang pertama dan utama dalam hidup ini adalah mencari roti ataupun makanan untuk tubuh. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu tidak benar. Karena itu Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 4. Nah, apa yang masuk di sini adalah perjalanan kekristenan sering sekali kita gagal berhenti melangkah. Karena kita sudah mulai melihat prioritas kita bukan lagi soal kerajaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi karena dilihat oleh iblis bahwa manusia tidak bisa terlepas dari namanya soal perkara makanan untuk tubuh. Ini ada hal yang sangat penting. Sehingga seandainya pada saat itu Yesus melihat dari sisi diri, kepentingan pribadinya, kepentingan untuk fisiknya, untuk tubuhnya, maka mungkin dia akan bisa ragu. Dia akan mulai memprioritaskan bahwa benar roti, makanan ini yang paling utama. Maka dia di langkah pertama akan gagal menjadi seorang misi Allah. Tetapi kita lihat dengan sangat luar biasa. Walaupun secara fisik, secara daging dia lemah, butuh namanya makanan. Harus prioritas utama adalah makanan, roti itu. Tetapi dia tahu bahwa firman Allah bisa memberikan dia kekuatan. Bahwa firman Allah bisa memberikan dia kemenangan. Sering sekali dalam perjalanan kerohanian kita melihat kekristenan menjadi satu perbandingan. Apakah ada yang didapatkan dari kekristenan berbicara tentang soal hal-hal jasmani, hal-hal kebutuhan hidup. Nah, sering sekali ini membuat kekristenan gagal dalam perjalanannya. Karena prioritasnya sudah mulai mengarah kepada hal-hal makanan, hal-hal jasmani, hal-hal yang mengarah kepada keinginan-keinginan dunia. Sehingga perkara-perkara surgawi menjadi hal yang sepele, bukan menjadi hal yang prinsip. Sehingga tidak heran, ada banyak juga orang-orang Kristen yang berhenti dalam perjalanan imannya karena ada tawaran-tawaran yang menarik. Karena ada perkara-perkara yang sangat prioritas dalam hal dunia ini, membuatnya untuk memilih dan meninggalkan kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka selebihnya
akan ditambahkan dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan, apakah Yesus tidak lapar? Lapar, saudara. Tetapi dia tahu bahwa saat itu prioritas yang dia harus lakukan itu bukan motivasi yang benar. Karena itu adalah trik dan strategi iblis untuk menjauhkan dia dari Tuhan. Untuk menjauhkan dia dari panggilan surgawi. Untuk menjauhkan dia dari panggilan gerejawi. Sehingga dia tahu, saya memang butuh, tetapi bukan ini yang tepat untuk melakukan kebutuhan itu. Hari ini perkaranya adalah perkara surgawi, supaya dia tidak kehilangan panggilannya sebagai anak Allah. Demikian juga kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Sering sekali waktu kita berjuang, bekerja keras, bekerja mati-matian dengan banting tulang supaya mendapatkan kebutuhan hidup, supaya mendapatkan pekerjaan yang baik, supaya mendapatkan harta yang banyak. Kadang-kadang iblis mulai berbicara, ya betul, itu hal yang bagus, hal yang terbaik, itu hal yang benar, itu hal menjadi prioritas. Sering sekali bisikan itu mulai membuat kita berpaling, sehingga apa yang menurut kita, apa yang sudah kita capai, bahkan keberhasilan yang kita capai, menurut kita itulah yang terbaik. Sehingga kita tidak menyadari bahwa ada panggilan surgawi. Ada kerajaan Allah yang harus kita lakukan di masa hidup kita. Ada perkara-perkara surgawi yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bagaimana tentang kerohanian kita? Bagaimana kebutuhan-kebutuhan kerohanian kita? Apakah kita sudah cukup dalam kebutuhan kerohanian kita? Bagaimana keluarga kita? Apakah mereka masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah masih tetap setia melayani Tuhan? Apakah mereka sudah mulai bergeser karena mulai prioritaskan tentang kebutuhan harta yang sudah dicapai selama ini? Itu mulai harus diperhatikan, saudara. Karena di saat itu sudah mulai berubah, maka strategi pertama dari iblis akan berhasil. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita tetap memprioritaskan kerajaan Allah, maka kita akan menang dan mengalahkan strategi iblis yang mencoba memerangi kita untuk mengambil perhatian kita dalam prioritas soal kebutuhan hidup. Itulah yang pertama, peperangan yang harus kita hadapi. Di mana waktu kita yang masa yang sulit, walaupun kita mungkin sesuatu yang sangat butuh sekalipun, tetapi kita harus tahu apakah ini tepat waktu yang dari Tuhan ataukah ini bukan dari Tuhan. Yang kedua adalah iblis mulai membuat strategi supaya posisi Yesus sebagai anak Allah, sebagai hal rohani menjadi kesombongan, sehingga dia akan mencobai Tuhan dengan profesi sebagai anak Allah. Kalau kita baca tadi di dalam Matius pasal 4 ayat 5, katakan kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Dia menempatkan diri di bumbungan bait Allah, di mana dikatakan di sana, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya,
ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sering sekali waktu kita sudah mengenali bahwa kita sebagai anak-anak Allah, mungkin kita di gereja sebagai punya profesi yang sudah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Atau mungkin kita sebagai penatua, ataupun sebagai majelis, ataupun sebagai hamba Tuhan, ataupun sebagai pendeta. Ingat, jikalau kita tidak rendah hati, jikalau kita tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka iblis akan mulai mencobai kita. Supaya kita mulai mencobai Tuhan dengan atas nama kerohanian, dengan atas status kita sebagai rohaniawan. Sehingga mulai kita dengan sombong, dengan angkuh, dengan bangga. Kalau Yesus tidak rendah hati, mungkin dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Dia menjatuhkan diri, lalu akan ada malaikat yang menopang. Tapi Yesus tidak lakukan itu, karena itu ada bertentangan dengan hukum Allah, di mana Tuhan memberikan hukum gravitasi. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Sudah kita tahu kalau kita melakukan itu, maka akan terjadi kematian yang tragis. Lalu di saat itu terjadi, siapa yang disalahkan? Lalu kita mencoba menyalahkan Tuhan, atau orang sebut yang tidak rendah hati, yang tidak punya hikmat. Jangan dijadikan status kita sebagai rohaniawan untuk mencobai Tuhan menjadi satu kesombongan, sehingga kita mulai menjadi melebihi daripada Allah, seakan-akan kita lebih rohani daripada yang lain, sehingga kita mulai nekat melakukan hal-hal yang konyol yang tidak Tuhan kehendaki. Hati-hati saudara. Karena di saat kita mencobai Tuhan, maka kita akan mengalami akibat yang fatal. Ada banyak sering sekali waktu kita diperhadapkan di masa-masa yang sulit. Mungkin satu ketika engkau sakit, lalu merasa engkau lebih rohani daripada yang lain. Di saat dokter menyarankan untuk minum obat, lalu berkata, "Oh no, di dalam Yesus tidak perlu ada obat. Di dalam Yesus tidak perlu ada dokter-dokter." Padahal kita tahu bahwa dokter itu adalah Tuhan yang memberikan mereka hikmat. Tuhan yang memberikan mereka profesi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ahli memahami tentang kesehatan. Lalu dengan sombongnya kita berkata, "Oh no, tidak perlu obat. Cukup berdoa saja." Menurut saya, oke, kita memang perlu harus radikal dalam kerohanian, tapi kita harus berhikmat, saudara. Minum obat itu tidak dosa, saudara. Pergi ke dokter itu juga tidak dosa, saudara. Tetapi akan menjadi sesuatu hal yang konyol. Kita tidak mau pergi ke berobat, tidak mau minum obat karena kita merasa lebih rohani, tidak perlu obat. Lalu kita akan sakit dan mungkin akan lebih fatal lagi. Lalu mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku ini rohani. Aku ini adalah orang yang sangat setia. Lalu apakah itu menjadi jawaban? Saya katakan, disitulah letak bagaimana kita sedang mencobai Tuhan. Berdoa oke, benar. Berdoa itu wajib karena itu adalah perintah Tuhan. Beriman pasti itu wajib. Kita harus beriman.
Karena di luar Kristus kita tidak ada pengharapan. Tetapi jangan lupa, kita juga harus berhikmat. Kita harus mengikuti apa yang ada dalam kesehatan, prosedur apa yang harus kita lakukan. Kita harus melakukannya, saudara. Karena kita masih hidup dalam daging. Daging butuh juga perawatan. Roh kita sudah kuat mungkin. Sudah beriman yang luar biasa. Tetapi daging ini butuh namanya perawatan. Butuh kesehatan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Jangan nekat melanggar segala prokes yang ada. Jangan mencobai Tuhan. Ingat, Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya. Kalau kita menjadi rohaniawan yang sangat bijak dan sangat rendah hati. Karena mencobai Tuhan adalah satu tindakan yang sangat konyol. Karena itulah yang memang yang iblis inginkan, supaya kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kerohanian kita, menyalahkan orang di sekitar kita. Karena di saat kita sudah mulai mencobai Tuhan dan kita mengalami hal yang fatal, maka akan terjadi banyak konflik-konflik rohani dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah bijak dan rendah hati. Kerohanian yang kita miliki bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan sebagai anak Allah, tetapi untuk semakin memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan menjadi berkat banyak orang. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, strategi yang dipakai iblis sehingga kita tetap berjuang dan berperang secara rohani. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, kepada Yesus maksudnya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu strategi pertama iblis tidak berhasil menggoda, mencoba mempengaruhi mempengaruhi Yesus dengan strategi kebutuhan prioritas hidup, gagal. Lalu yang kedua, iblis membuat strategi dengan status Yesus sebagai anak Allah dan raja dipakaikan untuk menjadi kesombongan, untuk mencobai Tuhan. Lalu gagal juga. Iblis tidak mau berhenti. Dan yang ketiga dan yang terakhir, dengan kebanggaan iblis dikatakan bahwa segala kerajaan dunia ini adalah di bawah kuasa iblis. Dicatat baik-baik, saudara kasih dalam Tuhan, Good News Family yang kami kasihi. Iblis membuat pernyataan bahwa segala yang ada di dunia ini di bawah kuasa iblis. Artinya ini menjadi catatan baik bagi kita. Jangan pernah bangga apa yang kita miliki di dunia ini. Jangan pernah bangga oleh apa yang kita capai di dunia ini.
Jangan pernah bangga oleh segala kesuksesan yang kita peroleh di dunia ini. Tetapi bersyukurlah dan banggalah karena kita memiliki Yesus. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai sekarang kita tetap bertanding. Sampai sekarang kita tetap melayani Dia. Ini adalah satu kebanggaan. Kita lihat bagaimana iblis melakukan strategi yang ketiga. Supaya kaya dan sukses, iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow. Ini hal yang sangat-sangat penting bagi gereja Tuhan saat ini. Ternyata segala dunia dan isinya itu dibawa kuasa oleh iblis. Jikalau ada orang-orang yang mengikuti segala kehendaknya, dikatakan dia akan menjadi penguasa atas miliknya itu. Ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, saudara kasih dalam Tuhan. Karena ada banyak sekarang perhatian orang-orang di dunia ini mulai sukses dalam hal-hal dunia semata dan menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai mereka tidak pernah berpikir bahwa segala yang dia capai di dunia ini, bahwa segala apa yang dia katakan berhasil dan sukses di dunia ini adalah di bawah kuasa iblis. Mungkin Bapak Ibu sedang mengikuti yang lagi viral, di mana seorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan dia juga dari daerah saya, saudara. Dari Medan. Yang tidak asing lagi. Sampai dia berkata, jam tangannya saja harganya 7 miliar. Rumahnya 20 M. Mobilnya miliaran. Dan dia kaya raya mendadak. Dan yang menjadi hal yang sangat perhatian yang sangat serius di sana adalah ada satu pernyataan yang dia membuat itu sombongnya luar biasa. Dia katakan bahkan kekayaannya dia, jikalau dihitung-hitung bahkan Tuhan pun mungkin akan sulit untuk menghitung. Ini mungkin kata-kata hampir seperti itulah bahasanya. Hati-hati saudara. Seseorang kalau sudah merasa memiliki dunia ini, seseorang kalau sudah merasa memiliki segala kejayaan, kesuksesan, harta dunia yang melimpah, lihat strategi iblis berhasil dalam hidupnya, maka kesombongannya akan memuncak sampai dia sudah mulai meremehkan tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Memang itulah yang dimaksud oleh iblis. Itulah tujuan utama daripada iblis. Segala kekayaan di dunia ini, haleluya, segala kejayaan di dunia ini, segala kesuksesan di dunia ini akan diberikan kepada orang yang dikehendakinya.
tanda kutip, mereka yang sudah mulai berpaling kepada kehendak dunia. Dan dia sudah mulai fokus kepada keinginan-keinginan dunia. Sehingga dia mulai melihat bahwa Tuhan tidak penting. Bahwa Tuhan tidak ada lagi hebatnya. Dan itulah sasarannya oleh iblis. Strategi ketiga ini juga gagal dilakukan kepada Yesus. Demikian juga harapan-harapan kita bagi gereja Tuhan saat ini. Jikalau mungkin posisi kita saat ini sedang diizinkan kita bekerja keras yang luar biasa dan berhasil banyak dalam segala hal, hati-hati. Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia yang iblis yang sedang mengikatnya. Karena itu akan bisa membawa kita kepada terjatuhan yang lebih dalam dan meninggalkan Tuhan yang sangat mengasihi kita sampai saat ini. Tapi bersyukurlah sehingga kita menyadari bahwa peperangan rohani yang kita jalani sampai sekarang adalah satu perjuangan. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk rendah hati dan memuliakan Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi fokus utama kita, prioritas utama kita. Jadikanlah Tuhan menjadi Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dan yang ketiga, jadikanlah Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Apapun yang kita capai di dunia ini, jadikanlah Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Maka saya percaya dan yakin, kita akan menjadi orang-orang yang tetap menang, tetap berhasil dalam keimanan kita, dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih saudara kasih dalam Tuhan Yesus yang tetap setia, Good News Family. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan dan tetap waspada dan tetap terus menjalani peperangan rohani yang kita jalani, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam keberhasilan kita, dalam kebaikan kita, dalam perbuatan kita, dalam kerohanian kita, membawa banyak orang mengikut Kristus. Karena itulah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara kasih Good News Family dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Lewat pemberitaan firman Tuhan, bagaimana perjalanan Yesus di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan yang mengasihi dia. Dia juga tetap berdiri pada prinsip-prinsipnya, bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa, yang harus disanjung tinggi, yang harus dimuliakan. Biarlah Tuhan segala kekuatan yang dari Roh Kudus juga melimpah atas hidup kami sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai umat-umat pilihan Allah, terlebih buat keluarga Good News Family yang tetap setia mengasihi Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan turun saat ini, dan pengurapan Tuhan turun atas keluarga kami, pekerjaan kami, dan terlebih dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Semuanya yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.